Saudara tahu tanpa keraguan bahwa perjanjian baru mempresentasikan Yesus Kristus Sang Mesias sebagai Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua hakikat, Allah sejati dan manusia sejati. Itu tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan, kecuali para bidat yang mencoba nakal memutarbalikan kebenaran kitab suci, termasuk kecuali para polemikus lato-lato dari umat sebelah. Iya, Yesus itu Allah. Ada ayatnya ada kok. Ayatnya ada. Jangan main-main, bos. Tapi apakah Allah yang sama seperti Musa? Apakah sama dengan Allah Bapa? Itu aku jawab. Pasti kau bilang Allah Putra itu bukan seperti Musa, dan Allah Putra itu bukan Allah Bapa. Tuhan kau jejer dua dong. Bang Umar. Itu disiapin. Dan saya ingin membuat sebuah video ringkas, memuat rangkuman atau ringkasan data perjanjian lama tentang keilahian atau ketuhanan Mesias. Ini seringkali menjadi ringkasan singkat terkait dengan kemesiasan di perjanjian, keilahian dari Mesias di perjanjian lama. Emang ada nih. Mesias itu kan artinya yang diurapi kan gitu. Mesias dalam bahasa Inggris Messiah, dalam bahasa Ibrani Masiah, Mosiah, artinya yang diurapi. Sejak kapan di dalam PL Mesias itu ilahi? Benda-benda di bait suci itu juga bisa disebut Mesias kan gitu. Banyak benda-benda di dalam bait suci itu disebut sebagai Mesias karena benda-benda tersebut diurapi. Sejak kapan ya? Mesias itu adalah Allah. Gak ada loh narasi di dalam perspektif Jewish, di dalam Judaism, Raja Mesias itu pribadi kedua dari Allah Trinitas. Nggak ada ya. Nggak ada sebenarnya. Oh, bisa berdebat Bang Umar kalau udah ngomongin Raja Mesias bukanlah pribadi kedua dari Trinitas. Bisa berdebat sama Romo Daniel Biantoro, sama Pak DKC Channel, sama si Verbum Veritatis kan gitu. Nggak ada sebenarnya kealahan Raja Mesias itu, nggak ada. Kealahan yang bagaimana? Kalau kealahan dalam arti setara dengan manusia ya mungkin saya iakan kan gitu. Kenapa? Karena Musa juga disebut Allah, bos kan gitu. Musa itu disebut sebagai Allah loh. Bahkan yang mengangkat Musa menjadi Allah itu Hashem. Kenapa nggak dituhankan nama bangsa Israel kan gitu. Dan kalau gue bilang apa? PA kan gitu. Justru malah bangsa Israel ketika Mose Rabbeinu naik ke Gunung Sinai malah bikin patung kan gitu. Kenapa nggak Musa aja dituhankan? Iya juga Bang Umar. Ya iyalah. Orang Musa juga disebut Allah. Apakah Musa juga termasuk pribadi kedua dari Trinitas? Kau pusing kan kau? Iya, kalau kau berdebat sama yang lain bisa kau kadalin. Kalau sama Bang Umar mah ya nggak bisa lah. Tapi Yesus itu Allah Bang Umar. Duh iya, ayatnya ada. Apakah sama dengan Musa? Beda lah. Musa diangkat Hashem malahan. Diangkat Hashem menjadi Allah atas Fir'aun. Sementara di PB yang menyebut Yesus Allah itu Thomas. Apakah Thomas lebih besar dari Hashem? Tentu tidak kan gitu. Ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena kalau saudara orang Kristen membaca perjanjian baru, mengenal perjanjian baru saudara dengan baik dan jelas, saudara tahu tanpa keraguan bahwa perjanjian baru mempresentasikan Yesus Kristus Sang Mesias sebagai Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua hakikat, Allah sejati dan manusia sejati. Itu tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan, kecuali para bidat yang mencoba nakal memutarbalikan kebenaran kitab suci, termasuk kecuali para polemikus lato-lato dari umat sebelah. Iya, Yesus itu Allah. Ada ayatnya ada kok. Ayatnya ada. Tapi apakah Allah yang sama seperti Musa? Apakah sama dengan Allah Bapa? Coba kau jawab. Pasti kau bilang Allah Putra itu bukan seperti Musa,
dan Allah Putra itu bukan Allah Bapa. Tuhan kau jejer dua dong. Bang Umar hati-hati loh monolog. Loh, emang realitasnya begitu kok. Ada dua pribadi. Yang satu pribadi belum gua ceritain kan gitu. Yang satunya Allah Roh Kudus. Masih dua. Bang Umar, kok jejer tiga, jejer dua? Gimana tuh? Ntar. Nanti Bang Umar dibilang penistaan. Ntar ya. Saya kasih gambarnya. Nih, gambarnya ada. Jejer tiga coy. Nih. Nah kan, kelihatan kan? Nah ya yang jejer tiga. Nih. Banyak nih jejer tiga nih. Tinggal pilih. Mau gambar yang mana? Saya ambil dari sini aja deh. Nih dari katolisitas. Ini nih. Buka set. Nah, ntar. Saya tutup. Saya share screen lagi. Bukan penistaan coy. Bar coy. Nah. Katolisitas ORG. Resmi ya dari Kristen sendiri loh ini. Bukan dari pihak Islam, dari Kristen sendiri nih. Bang Umar kalau ngambil referensi dari Kristen sendiri. Kita lihat ya. Tuh gambarnya tuh. Bentar. Nah, itu gambarnya tuh. Ada yang lanjut usia, ada yang muda, nih di tengah ada burung merpati. Kan jejer tiga ini. Ya kalau dibilang menghujat ya seharusnya yang punya blog ini kena kan gitu. Ini yang kecil-kecil ya kan, yang kayak gambar-gambar ini nih. Kayak anak-anak kecil ini para malaikat ini. Ya. Tipologi. Bukan tipologi sih ini ya. Ini yang gambar kecil-kecil ini malaikat kayaknya ini. Di sini ada burung merpati di tengah ya kan. Ini Yesus ini yang pakai kain warna merah Yesus. Yang pakai kain warna emas ini Bapak. Bapak beserta anak beserta Roh Kudus. Nah, jejer tiga kan? Apa kalau nggak jejer tiga ini mau dibilang? Ini jejer tiga nih yang pakai kain emas, kain merah, Roh Kudusnya nih seperti burung merpati. Jejer tiga, satu, dua, tiga. Itu. Ini apa? Komentarnya Pak One and Only. Ini apaan? Tuhan digambarkan binatang. Bukan binatang Pak One and Only. Itu kan ada gambar yang lanjut usia, yang ada jenggot, yang pakai kain warna emas, yang kain warna merah Yesus ini. Yesus pegang apa Yesus ya? Tar. Pegang kayak tongkat, ada benderanya kayaknya ya. Bapak juga pegang kayak tongkat ini ya, semacam kayak tongkat diilustrasikan kan gitu. Ini kan ilustrasi ini. Jejer tiga. Jejer tiga. Assalamualaikum Bang Umar. Waalaikumsalam. Gimana banyak yang mualaf ini kalau nonton beginian ya. Ini akademis loh ini. Saya ngambilnya katolisitas nih.
Katolisitas ORG, mengenal dan mengimani iman Katolik. Saya ngambil yang tua ini, Katolik ya kan. Lebih tua dari Protestan. Di abad kedua ini Ignatius punya ini menjelaskan di sini Trinitas, satu Tuhan dalam tiga pribadi. Keren coy. Satu Tuhan dalam tiga pribadi. Satu Tuhan dalam tiga pribadi. Tiga pribadi ini siapa? Allah semua di situ, bos. Saudara tahu dengan jelas bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati di dalam perjanjian baru. Maka pertanyaan pentingnya adalah apakah ada dasar Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Ya, nggak bisa dipisahkan. Berarti yang disalib Allah sejati dan manusia sejati kan gitu. Giliran disalib itu kemanusiaannya nanti dibilang, wih kau nggak konsisten kau. Makanya kau dimarahin sama DKC Channel. Gitu ya? Iyalah, orang DKC Channel kan lagi ngerosting si Deki Gadas. Giliran disalib itu kemanusiaan Yesus. Aduh. Kita dengar lagi ya lawak-lawak dari Deki Gadas ini. dalam perjanjian lama? Menjanjikan Mesias yang akan datang itu sebagai Yahweh sendiri yang akan datang untuk membawa. Kepleset ini dia ngomong. Sang Mesias sebagai Yahweh sendiri. Wah, bidat monarki kau. Menjanjikan Sang Mesias sebagai Yahweh. Yahweh itu kan Bapak kan gitu. Ya. Berarti Yesus sebagai Bapak gitu maksudnya Pak Deki Ngadas atau macam mana? Ya, kau ngajarkan Trinitas tapi kok narasinya kok monarki modalisme yang kau pakai. Sebenarnya kamu itu apologet atau apa sih ya? Kok bisa Sang Mesias itu sebagai Yahweh? Sang Mesias itu sebagai Allah Putra, Pak Deki Ngadas, bukan sebagai Yahweh. Kenapa? Karena di dalam Sculum Fide, di dalam Perisai Trinitas, Bapa itu bukan putra. Macam mana kau? Nggak percaya nih. Perisai Trinitas. Makanya Sirion kejang-kejang. Kamu itu harus menceritakan Islam, jangan kau ceritakan Kristen katanya. Lah salah sendiri kau mengkritisi Quran saya. Ya gua roasting balik lah. Giliran debat sama yang lain ya. Giliran debat sama debater Islam bilang mereka akademis. Giliran nama saya, jangan kau bahas Kristen katanya. Oke, gua share screen lagi ya. Aduh. Gua share screen lagi nih. Gua pakai data coy, barbar gua akademis cok. Jancuk. Keliru. Ntar, bukan ini. Oh iya benar ini. Trinitas. Set mana? Perisai Trinitas. Barat. Oh cari Trinitas Barat. Nah, ini Trinitas Barat nih. Yang sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ada tuh. Sebelah kanan sendiri tuh. Perisai Trinitas Barat. Di situ dibilang Bapa bukan putra. Nah, kalau Bapa bukan putra, berarti Sang Mesias yang adalah putra itu bukan Bapa. Kenapa Pak Deki Ngadas berkata Sang Mesias sebagai Yahweh? Yahweh itu kan Bapa, bos. Aduh, kok diketawain Pak Jody kau. Malah Bang Umar yang ngajarin. Sang Mesias itu Allah Putra. Substansinya Allah, sama kayak Bapa. Jadi Bapa dengan Putra itu hakikatnya sama, yaitu Allah. Yang membedakan adalah Bapa itu Allah Bapa, Putra itu Allah Putra. Itu yang membedakan dan bisa dibedakan. Tapi kalau Pak Deki Ngadas berkata bahwa Sang Mesias yang adalah Yesus, yang di dalam Perisai Trinitas itu adalah Allah Putra, dan kau samakan dengan Yahweh yang adalah Bapa, itu keliru.
Keliru ya, nggak boleh kayak gitu. Waduh, gimana nih STT Rai punya pengajar kayak Deki Ngadas? Salah total ini. Orang Yesus itu Allah Putra. Di dalam Simbolum Athanasium, Firman yang adalah Putra, yang adalah Yesus, itu setara dengan Bapa. Setara dengan Bapa. Setara dengan Bapa bukan berarti Yesus adalah Bapa. Duh, malah diajarin sama Bang Umar. Bidat kau. Bidatlah kau. Bidat Prakseas. Bang Umar, emang benar Sang Mesias itu Allah? Iya, Sang Mesias itu Allah Putra, bukan Allah Bapa. Ya. Namun Allah Bapa dengan Allah Putra di dalam Simbolum Athanasium itu setara. Jadi Allah Bapa setara dengan Allah Putra, demikian juga Allah Putra setara dengan Allah Roh Kudus, demikian juga Allah Roh Kudus setara dengan Allah Bapa. Namun ketiga pribadi tersebut bisa dibedakan dan berbeda. Ya, Bang Umar nih. Kalau ngajarin Trinitas, balik lagi jadi oten, banyak. Banyak. Follower gua yang dari oten, gua dipuji-puji. Lihat tuh si Umar dari Kristen, Judaism, Islam, balik lagi Kristen. Gampang mematahkan statement dari para debater oten itu paling gampang. Jangan kau bantah ketuhanan Yesus, runtuh itu doktrin Trinitas. Bro Umar, saya usul kalau reaction akademis gini open camp, nilai jualnya lebih mahal. Oh gitu ya. Nanti saya mau beli kamera yang bagus, yang terang ya. Itu harganya kisaran 300-an ya. Makanya lah sumbang-sumbang Bang Umar ya. Ini jelek ini kamera gua nih. Yang di laptop ini kan kamera laptop jelek bos. Ntar gue di framing lagi. Di framing lagi gua nanti. Aduh. Yang penting tersampaikan Bang Umar kan udah sering kali open cam. Oke, kita dengar lagi ya narasi dari Pak Deki Gadas. Enak loh sama gua ini. Ngerostingnya ada lawak-lawaknya dikit. Gua share screen lagi. Gua share screen. Teng. Nah, ini dia nih. Ini apologet palsu ini. Kok bisa Sang Mesias itu sebagai Yahweh? Coy, nggak ada di situ dalam rumusan Trinitas. Sang Mesias yang adalah Firman, yang berinkarnasi, sak egeneto, logos sak egeneto, itu Allah Putra, bukan Allah Bapa. Kalau yang sak egeneto Allah Bapa, wah sorga kosong bos. Aduh. Udahlah Oten, kalian belajar sama Bang Umar Trinitas. Serius, gua kasih yang bener. Nggak percaya nih ya. Bentar. Gua share screen ya. Gua copot dulu si. Aduh itu apologet Trinitas Gadungan itu si Deki Gadas itu. Ini loh kalau mau belajar Trinitas, nih ini caranya. Bang Umar malah ngajarin. Kan? Nah. Siapa yang mengajarkan Trinitas? Ini, gue kasih tahu cara menjelaskan Trinitas. Kata Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Dengerin ini Bang Umar, apologet beneran. Dari mana pengajaran Trinitas? Yang mengajarkan pertama kali ini nih yang ngajarin nih. Bapak gereja yang namanya Tertulian. Mana nih Tertulian? Tertulian. Tertulian. Salah satu bapak gereja itu Tertulian. Clement, mana nih Tertulian? Tertulian. Ah, nih. Nih ya Tertulian nih.
tokoh yang mengajarkan Trinitas nih. Tertullian hidup di tahun 160, 200 sampai 240. Dia bikin buku namanya Gens Praxeas, bahwa ada dua Allah dan dua Tuhan adalah pernyataan yang tidak akan keluar dari mulut kami. Bukan seolah Bapa dan Putra, bukan Tuhan, ataupun Roh Kudus, bukan Tuhan, tetapi keduanya disebut sebagai Allah dan Tuhan, supaya ketika Kristus datang, ia dapat dikenali sebagai Allah dan disebut Tuhan, sebab ia adalah putra dari Dia yang adalah Allah dan Tuhan. Tertullian Against Praxeas. Ini pertama kali dia yang ngajarin konsep tres personae una substantia discreti non separati. Terus siapa lagi Bapak Gereja yang ngajarin? Nih, saya kasih tahu nih. Ini semua kalau Trinitas ada semua di sini ya. Kita lihat di pengajaran Bapak Gereja yang namanya Athanasius. Ke bawah kalau Athanasius ini. Athanasius. Habis Tertullian, Origen, nih. Oh, ini Origen dulu ya. Bapak Gereja yang bernama Origen. Tahun 185 sampai 254 dalam The Principes, apa ini? Book, nih tanda kurung book 4. Meskipun ia Yesus adalah Allah, ia menjelma menjadi daging dan dengan menjadi manusia ia tetap adalah Allah. Nih kau lihat nih. Dan dengan menjadi manusia ia tetap adalah Allah. Dari Bapak Gereja Origens, The Fundamental Doctrine. Nah, ini Fundamental Doctrine. Ini kalau mau ngajarin Trinitas. Yang lebih baku lagi ini dari Saint Athanasius. Nah, ini tokoh sentralnya ini. Ini ya. Ada di dalam bukunya. Nih bukunya. Ini bukunya si Arius. Dalam bukunya On the Trinity. Nah, ini. Gini enak kalau dialog kayak begini akademis, coy. Ini jangan ketika dialog sama Bang Umar di mana Trinitas dalam Alkitab. Langsung Matius 28 ayat 19. Ini mana ada di sini. Ini mulai dari Bapak Gereja nih ya. Dari Bapak Gereja pertama, aku sebutin satu-satu ya, biar dicatat ya. Data semua ini. Mulai dari Paus Clement dari Roma. Terus dari Saint Ignatius dari Antioquia. Terus dari Polikarpus. Terus dari Athenagoras, dari Aristides, dari Irenaeus. Terus dari mana lagi nih? Clement dari Alexandria. Terus dari Hippolytus, Tertullian, Origen, Novatian, dari Saint Cyprian of Carthage, dari Lactantius, terus dari Bapak Gereja Saint Athanasius. Ini yang di Konsili Nicea itu, Athanasius tuh. Nah itu baru runut kan gitu. Kalau tiba-tiba Matius 28 ayat 19, wah puyeng coy. Bahwa pembebasan penebusan bagi umatnya. Dan jawaban singkatnya adalah ya, saya akan tolong Anda dengan sejumlah data dari perjanjian lama yang teks-teks itu konteksnya jelas bicara tentang janji mengenai Mesias. Mazmur 110 ayat yang pertama menyebut Mesias sebagai Adoni, my Lord. Dan Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ini di eksegesis ini ditafsir untuk Yesus kan gitu. Ini bentuk ini kan ayatnya tertulis ya secara letterlix, nggak ada ya, nggak ada nama Yesus. Kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Demikianlah firman Tuhan kan gitu. Ini Tuhan kepada Tuanku. Ini yang Tuhan yang mana ini? Yang huruf gede semua. Yahweh kan gitu menurut The King Adas. Jadi demikianlah firman Yahweh
Ini yang ngomong siapa? Kalau Sang Mesias datang sebagai Yahweh, udahlah. Gimana kita mau ngejelasinnya? Demikianlah firman Yahweh kepada Yesus. Masa gitu? Lah Yesus tadi dibilang Pak Deki sebagai Yahweh. Ntar gua minum bodrek dulu ah. Puyeng ini ngerosting si Deki ngadas ini. Aduh. Demikianlah firman Yahweh kepada Yesus. Lah tadi Yesus sebagai Yahweh. Macam mana kau? Bum, perbum. Ntar gua minum bodrek dulu. Lawak-lawak kau Deki ngadas. katanya Yesus Raja Mesias sebagai Yahweh. Terus ini Mazmur Daud, demikianlah firman Yahweh. Berarti yang ngomong kan Bapak Yahweh. Demikianlah firman Bapak Yahweh kepada Yesus. Loh, yang benar yang mana? Tadi Yesus sebagai Yahweh. Raja Mesias sebagai Yahweh. Demikianlah firman Yahweh kepada Yesus. Duduklah di sebelah kananku. Wih. Aduh, gue jadi ingat video TikTok itu loh. Tahu nggak para Ivan Villa kalau di TikTok itu ada cowok yang ngerosting perempuan yang lagi masak itu loh. Kayak gini nih, persis sudah kayak gini nih. Kebetulan gula pasir gua habis, adanya gula batu, gua parut gula batunya, kayak gitu tuh. Nggak lama kemudian diambillah gula pasir itu kan. Katanya tadi gula pasirnya habis, sekarang dituangin. Sama kayak begini nih. Kayak begini udah sama persis dah. Raja Mesias adalah Bapak Yahweh, kan gitu. Terus gue disodorin yang kayak begini. Mazmur Daud, demikianlah firman Yahweh kepada puyeng kan? Lah Yesusnya Yahweh. Yesusnya Raja Mesias sebagai Yahweh. Dapat firman dari Yahweh. Kau. Apa enggak darah tinggi gua? Aduh. Nggak di TikTok, nggak di YouTube, sama-sama PA-nya. Ntar ada tamu dulu ya. Wah, ini ada Polres ini. Oke, gue lanjut lagi. Ada tamu tadi bentar ya. Pinjam kunci. Nah, tadi si Deki ngadas bilangnya Sang Mesias itu sebagai Yahweh. Terus gue dikasih ayat yang gini nih. Mazmur Daud, demikianlah firman Yahweh. Berarti yang ngomong kan Bapak Yahweh ya.
Nah, kalau Bapak Yahweh itu Raja Mesias menurut Deki Ngadas, nah tuanku di sini siapa? Bingung, macam kayak yang video TikTok itu loh, yang orang cowok ngerosting video cewek yang masak-masak itu loh. Ini kayak begini nih. Firman Yahweh kepada Yahweh ini. Kalau kita ngikutin narasinya si Deki Ngadas yang menarasikan bahwa Raja Mesias itu adalah Yahweh, gue bacanya begini nih. Demikianlah firman Yahweh kepada Yahweh. Kau. Masuk di logika enggak ya? Firman Yahweh kepada Yahweh. Duduklah di sebelah kanan Yahweh sampai kubuat musuh-musuh Yahweh menjadi tumpuan kaki Yahweh. Masa kayak gitu? Ah, nggak jelas ini. Macam mana Diki Ngadas ya? Kita dengar lagi. Ada aja Diki Ngadas ini. Disulap sama dia. Dan di dalam Mazmur yang sama, kalau saudara baca ayat yang kelima, Mazmur 110 ayat yang kelima, Mesias disebut sebagai Adonai. Dan saudara tahu, di dalam seluruh perjanjian lama, sebutan Adonai itu digunakan untuk Yahweh. Kemudian di dalam kitab Yesaya, pasal 9 ayat yang ke-6, Mesias disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa. Dan di dalam seluruh kitab Yesaya, sebutan itu hanya muncul 2 kali. Satu di dalam pasal 9 ayat yang ke-6 dan satunya lagi di Yesaya pasal 10 ayat yang ke-21 untuk Yahweh. Kitab Yesaya yang sama juga menyebut Mesias sebagai Yahweh yang akan datang membawa new exodus bagi umat. Tuh kan, Mesias sebagai Yahweh, disebut sebagai Yahweh. Wih. Wah, ini harus di roasting sama si Deki Ngadas sama si DKC channel ini harusnya. Mesias itu Allah Putra, bukan Allah Bapa. Yahweh itu Allah Bapa. Kalau Mesias itu Allah Putra. Ah, parah ini. Gue jadi inget itu video TikTok, ada cowok ngerosting video masak-masak cek. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau Yesus Allah Putra bener. Aku benerin, gak aku roasting. Tapi kalau Yesus itu Yahweh, sementara Yahweh itu Allah Bapa, gak bener ini. Ini gak bener. Aduh, kok kayak begini ya apologet Oten ini ya. Apa nih? Oh, ada Pak Aditya. Thank you Pak Aditya Taliang. Assalamualaikum Bang Umar. Salam mempesona. Oh iya. Salam mempesona balik. Bikin TikTok Pak Aditya. Rame mau di TikTok. Otennya lucu-lucu. Kita dengerin lagi narasi dari Deki Ngadas. Umatnya, Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, dan Maliaki pasal 3 ayat yang pertama menyebut Mesias sebagai Lord Ha-Adon. Sebagai catatan, di dalam seluruh lihat aku menyuruh utusanku. Kalau Yesus sebagai Yahweh, udahlah. Ini darah tinggi gua naik nanti. Gua mending terusin dulu denger narasinya si Deki Ngadas. Ini nggak nyambung. Yahweh berfirman nama Yahweh. perjanjian lama, sebutan Ha-Adon, the Lord, itu eksklusif hanya digunakan untuk Yahweh. Digunakan sebanyak 6 kali, satu di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang pertama, dan 5 kali lagi di dalam kitab Yesaya. Dan sebagai catatan juga, kombinasi Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga dan Maliaki pasal 3 ayat yang pertama, itu dikutip di dalam Markus pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga digunakan seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku ini Bapak Yahweh ini kayaknya ini. Aku menyuruh utusanku. Nah ini utusanku ini Yesus ini, Raja Mesias ini. Nah kalau, udahlah, udah naiklah asam lambung gua ini, naik nih asam lambung gua nih. Jadi ya kalau utusan itu adalah Yahweh, berarti bikin emosi ini serius. Bikin emosi.
seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Engkau di Yesus ini Yesus ini. Aku menyuruh Yahweh, menyuruh utusan Yahweh mendahului Yahweh. Macam mana? Iya, ini Yohanes Pembaptis ini kayaknya ini. Ia akan mempersiapkan jalan bagi Yahweh. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Yahweh. Nah, kau udah bikin emosi ini. Yahweh mengutus Yahweh, Yahweh mempersiapkan jalan, bukan, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yahweh, gitu. Yahweh mengutus Yahweh. Yang mati siapa di salib? Yang mati di salib siapa? Emosi gua. Yang mati di salib siapa? Manusia nanti dibilangnya. Berarti aku mengutus benar-benar ini benar. Berarti aku mengutus kau udahlah. Aduh, gua lempar juga ini laptop. Gua lempar laptop. Ampe para Ikhwan Villa tahu loh ampe. Berarti nah itu aku mengutus aku suka-suka Tuhan Bang Umar. Benar, suka-suka Tuhan lah. Udahlah terserah kau lah. Macam ya, sama ya kayak yang di TikTok itu. Suka-suka kau lah ngomong apa kan gitu. Itu yang cowok ngerosting video masak dari cewek. Suka-suka kau lah mau kau kasih itu buah melon, buah semangka, terserah kau lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku mengutus aku. Aku mengutus, ngapain kau ngomong? Tinggal kau jalan sendiri. Astagfirullah, bikin emosi. Aku mengutus aku. Ngapain kau ngomong? Aku mengutus, kayak orang gila lah udah. Aku jangan kau ngomong, kau tinggal berangkat coy. Kan gitu. Gitu ya, ngapain diomongin? Kalau aku mengutus aku. Aku mengutus, ngapain kau ngomong kan gitu. Paham nggak? Misal kayak begini nih. Bang Umar nih ya, mau ke Cikampek lah, atau ke Cibubur lah. Aku berfirman, aku mau ke Cibubur. Gua ngomong sama siapa ya kan gitu. Gua ngomong sama siapa ya? Gitu. Ngapain ngomong? Bikin emosi ini. Kita denger aja lagi ya. Ada aja. Gunakan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6, Mesias disebut sebagai ini enggak ini benar parah ini. Nih. Yeremia 23 ayat 6. Ingat tadi ya, Raja Mesias Yahweh. Pokoknya Raja Mesias sebagai Yahweh. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan keadilan ini Yahweh. Yahweh ini bukan Yesus ini. Ini Yahweh. Suka-suka kau lah Deki Ngada, suka-suka kau. Kita dengerin lagi nih. Yahweh Tsikeno, Tuhan keadilan kita atau Tuhan kebenaran kita. Dan yang terakhir Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, Mesias digambarkan sebagai sang pengendara awan, the cloud rider, yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan kedaulatan yang kekal atas segala bangsa. Sebagai catatan terakhir di dalam seluruh perjanjian lama, imagery atau gambaran tentang the cloud rider, sang pengendara awan, eksklusif hanya digunakan untuk Yahweh
menggambarkan Yahweh sebagai pahlawan perang yang tak terkalahkan, hadir sebagai pembela, penebus, dan penolong bagi umatnya. Saya berharap ringkasan data ini menolong Anda, memberkati Anda. Silakan gunakan di dalam pelayanan Anda dan di dalam silakan gunakan dalam pelayanan Anda, silakan. Raja Mesias sebagai Yahweh. Gimana sang Mesias sebagai Yahweh? Kalau kita buka sang Mesias sebagai Yahweh ya, gue cocokkan dulu dengan Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Bentar, gue share screen dulu. Pokoknya sang Mesias adalah Yahweh. Share screen. Suka-suka kola Deking Adas. Yohanes 17 ayat 3. Set. Mana Yohanes? Yohanes 17 ayat 3. Gimana gue bacanya nanti ya? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini Bapa Yahweh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, Bapa Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal asam lambung gua naik. Dan mengenal Yesus Kristus yang Yahweh utus. Ini kalau Yesus sebagai Yahweh, gue bacanya gini. Seharusnya gini gue bacanya nih. Dan mengenal Yesus sebagai Yahweh yang telah Yahweh utus engkau. Yahweh mengutus Yahweh ceritanya ini. Ceritanya Yahweh mengutus Yahweh. Macam mana lah ini? Aduh, kacau ini. Kalau Yesus Allah Putra saya setuju. Nyambung. Yohanes 17 ayat 3 nyambung. Aku baca kalau Yesus Allah Putra nyambung. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang adalah Allah Putra yang telah Allah Bapa utus. Nyambung. Allah Bapa mengutus anaknya, yaitu Allah Putra. Nyambung. Tapi kalau Yesus Kristus sebagai Yahweh yang telah Yahweh utus, nggak nyambung udahlah. Sama kayak kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 6 ya. Kita buka Yohanes 14 ayat 6. Malah jadi lucu loh bos. Kalau Yesus sebagai Yahweh, coba kita korelasi di Yohanes 14 ayat 9 nih. Nah, Yesus sebagai Yahweh ya. Kata Yahweh kepadanya kan gitu. Kan Yesus sebagai Yahweh, Yesus Raja Mesias. Raja Mesias sebagai Yahweh kan gitu. Kata Yahweh kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yahweh kalau tidak melalui Yahweh. Yang benar yang mana? Kalau Allah Putra gue setuju. Allah Bapa mengutus Allah Putra, nah itu setuju. Berarti Yahweh pengutus sekaligus. Nah iya gitu. Maksudnya gitu Pak Riki Antoni. Maksudnya gitu. Berarti Yahweh mengutus Yahweh kan gitu. Aku sendirilah ini yang aku utus. Mungkin kayak begitu Pak Riki. Tapi kalau punya perspektif yang seperti itu, ya mau nggak mau bidat lah. Nggak pernah ada loh ajaran Trinitas mengatakan bahwa Raja Mesias itu adalah Bapa. Nggak ada loh. Kalau hakikatnya Allah ada. Raja Mesias itu hakikatnya Allah. Kenapa? Karena Raja Mesias yang punya nama Yesus itu pribadi kedua dari Trinitas yang dikenal sebagai Allah Putra. Ada buktinya. Nih saya kasih tahu ya. Nah nih. Yang Allah Bapa ya kan. Nah ini nih. Gua share screen nih. Gua share screen Pak Riki Antoni. Bentar. Raja Mesias itu Allah Putra, bukan Allah Bapa. Kalau Yahweh Allah Bapa. Bentar.
Muncul ya. Nah, tuh. Nih, Dok, ini dari dari sumber internal kekristenan sendiri dari Katolik. Doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pengajaran. Nah, di sini nih. Di sini dikatakan doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pengajaran bahwa Tuhan adalah satu, namun terdiri dari 3 pribadi. 1, Allah Bapa, itu pribadi pertama. Yang kedua, Allah Putra, pribadi yang kedua. Dan Allah Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Nah, kalau berbicara tentang Yahweh, itu berbicara tentang pribadi pertama dari Trinitas, yaitu Allah Bapa. Nah, Raja Mesias itu adalah Yesus. Itu pribadi kedua yang dikenal sebagai ini Allah Putra. Ada ini Allah Putra. Jadi Yesus yang adalah Raja Mesias itu bukan Allah Bapa, melainkan Allah Putra gitu loh. Pinteran Bang Umar ya. Oh, ada Oten. Ada Oten, kejang-kejang. Channel si Palen sudah sepi, penontonnya sedikit. Wih, kau lihat TikTok gua rame. Wih. Rame TikTok gua. Karena gua nggak aktif lagi di YouTube. Sekarang aktif. Bu. Ini Oten kepanasan ini ya. Orang kau aja nih ya. Domba suci. Kalau aku nggak buat konten, kau nggak bakalan bikin konten. Habis gini pasti kau roasting, ya kan? Konten gua kau roasting kan gitu. Kau kan pengangguran di sana. Aduh. Bentar, baca-baca komen. Kata apa ini? Nih, kalau Yesus adalah Yahweh, berarti ketika Yesus jadi rabi yang merupakan pengikut Nabi Musa, berarti Yahweh. Aduh, apa ini? Berarti ketika Yesus jadi rabi yang merupakan pengikut Nabi Musa, berarti Yahweh. Aduh. Iyalah, puyenglah orang. Tapi kalau Allah Putra masih lebih logika gitu loh. Jadi ada Allah Bapa mengutus Allah Putra gitu loh. Yesus sendiri bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Tetapi di dalam perspektifnya Athanasius itu disetarakan gitu loh. Jadi Bapa itu setara dengan Putra, demikian juga Putra setara dengan Roh Kudus, demikian juga Roh Kudus setara dengan Bapa. Itu. Ini pengajar Trinitasnya PA semua ini. Mana ada Yesus sebagai Bapa nih? Aduh. Pantas saja beraninya ngelawan Ustadz Mena Kemali. Ditantang terus Ustadz Mena Kemali. Kok ngomong sama yang tahu skema teologi? Jangan kau tantang Ustadz Kainama, jangan kau tantang Ustadz Mena Kemali, ini yang kau tantang, yang tahu skema teologi. Nah gitu. Bang Umar, seimbang dong. Ya, nanti Bang Umar akan aktif lagi di YouTube. Gua jabanin. Formalitas. Suruh turun semua itu. Romo Daniel Biantoro, Deki Ngadas, kita debat tanpa laptop. Sediain papan tulis sama spidol. Malah Bang Umar ngajarin Deki Ngadas. Nggak ada sejarahnya apa ya? Yesus itu sebagai Bapa nggak ada dalam Trinitas. Kalau Yesus sebagai Bapa itu bidat.
Ya, bidat Prakseas. Muridnya namanya Sebelius. Apa nih Pak Riki? Allah Bapa adalah Yahweh, Allah Putra adalah Yesus, Allah Roh Kudus itu apa Bang? Allah Roh Kudus ya Allah Roh Kudus. Pribadi ketiga yang mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran. Nah itu Allah Roh Kudus. Itu Pak Riki. Oh gitu ya? Ya iya emang kayak begitu. Jadi Allah Putra itu bukan Allah Bapa,